Ada kembali di Breaking News TV One, pemirsa kami ajak Anda menuju ke kawasan Pesanggerahan, Jakarta untuk melihat jalannya rekonstruksi dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi yang dilakukan terhadap anak GP Ansor David Ozora. Hari ini pemirsa Polda Metro Jaya dijadwalkan akan menggelar rekonstruksi. Pemirsa, ada sekitar 23 adegan yang nantinya akan direka ulang dalam proses rekonstruksi ini, di mana sebelumnya rekonstruksi ini dijadwalkan akan digelar kemarin, namun dibatalkan dan digelar kembali pemirsa hari ini. Informasi dari pihak Polda Metro Jaya terakhir menyebutkan rekonstruksi ini akan dilakukan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada sekitar 23 adegan pemirsa yang nantinya akan digelar dalam proses rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi yang merupakan anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo terhadap anak GP Ansor yakni David Ozora. Kita akan lihat pemirsa bagaimana persiapan dari proses rekonstruksi yang hari ini digelar di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nampak persiapan masih terus dilakukan pemirsa sebelum memulai proses rekonstruksi dari lokasi tempat kejadian perkara, di mana kejadian penganiayaan terhadap David Ozora ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 lalu yang menyebabkan anak GP Ansor David Ozora harus terbaring di rumah sakit dan sampai saat ini masih terus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Polda Metro Jaya pemirsa informasinya akan menghadirkan dua tersangka yakni Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas. Mario Dandi merupakan pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Sementara tersangka kedua yakni Shane Lucas ini juga akan dihadirkan. Shane, informasi terakhir dari pihak kepolisian, ini berperan merekam kejadian penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David. Dan berikut pemirsa, kami hadirkan pasal-pasal yang dijerat atas kasus penganiayaan Mario terhadap David. Pasal pidana yang menjerat Mario Dandi ini pemirsa persangkakan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP. Mario Dandi bersama dengan Shane dan juga keduanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, pasal yang menjerat tersangka kedua yakni Shane Lucas Rotua ini pemirsa disangkakan pasal 76C, pasal yang sama Jungto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau kondisi terkini dari Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Ikra Anggana di sana. Ikra, bagaimana situasi di sana? Apakah rekonstruksi ulang akan segera dimulai? Ya, baik Vena dan juga pemirsa, memang betul tadi tepat pada pukul 13.20 kami melihat rombongan dari Polda Metro Jaya dan beberapa mobil tadi banyak sekali langsung masuk ke dalam perumahan di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini. Dan dari pantauan kami ini juga dibawa langsung tadi mobil Rubicon berwarna hitam dan juga beberapa penyidik sepertinya sedang mempersiapkan perihal apa saja yang akan dilakukan untuk rekonstruksi ini pemirsa. Dan dari informasi yang kami terima hari ini rencananya ada 23 adegan rekonstruksi. Untuk tersangka sendiri tadi kita sempat mendapatkan informasi bahwa yang datang ini ada Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Untuk pelaku AG ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi mengenai apakah hadir atau tidak. Namun tadi kita juga sempat mendapatkan
kabar di sekitar awak media bahwa AG ini nampaknya digantikan oleh perwakilan dari LPKS, dan namun hal ini belum dikonfirmasi secara resmi apakah AG tidak hadir atau hadir dalam rekonstruksi hari ini. Sementara itu pemirsa, mengenai keluarga korban, keluarga dari David sendiri, rencananya tadi sempat berbincang sedikit dengan kuasa hukum LBH GP Ansor, M. Syahwan Arey, di mana menjelaskan bahwa dari LBH GP Ansor sendiri akan mendatangkan 4-5 tim ya, dan juga ada anggota keluarga 2-3 orang, pamannya David, paman Rustam, dan juga beberapa anggota keluarga lainnya. Namun ayah David sendiri sampai saat ini tadi dikonfirmasi sepertinya tidak bisa hadir karena masih menjaga David yang sedang mengalami perawatan di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Dan kita bisa melihat pemirsa, Vena, ini cuaca di sini juga cukup kurang mendukung, namun antusiasme wartawan, awak media untuk meliput kejadian rekonstruksi ini sangat besar sekali, dan kita bisa dilihat sepertinya adegan rekonstruksi ini juga sudah akan segera dimulai. Melihat beberapa berkas sudah dibuka oleh tim dari penyidik Polda Metro Jaya. Ya, Vena. Adegan yang akan dilakukan dalam rekonstruksi di tempat Anda mengabarkan saat ini, sebelumnya dikatakan ada sekitar 23 adegan. Apakah masih sama informasinya, Ikra? Ya, untuk adegan sendiri dari kemarin sampai saat ini informasi yang kami peroleh itu masih sama, di mana rencananya memang ada 23 adegan rekonstruksi dan saat ini belum ada konfirmasi terkait perubahan adegan rekonstruksi yang akan dijalankan hari ini. Dan juga beberapa ya, Ikra, nampaknya ini saya melihat kehadiran dari tersangka Mario Dandi. Apa benar Mario Dandi ataupun tersangka Shen sudah tiba di tempat kejadian perkara? Ya, jika dilihat tadi ada beberapa rombongan yang ada dalam rombongan Polda Metro Jaya, dengan tadi juga kami bisa melihat ada mobil tahanan berlapis baja yang membawa, dan juga rombongan tim penyidik yang menggunakan bis. Sepertinya memang tersangka ini sudah ada dan ikut di dalam rombongan tersebut. Dan sejauh ini kami masih belum bisa melihat secara detail apakah tersangka Mario Dandi sendiri ini memang ada di tempat kejadian. Tapi kemungkinan besar konfirmasinya tersangka Mario Dandi ini akan hadir langsung di tempat rekonstruksi ini. Dan sekarang kondisinya juga cuaca mulai mendung, di mana kita berharap dengan turunnya hujan ini tidak mengganggu proses adegan dari rekonstruksi yang sedang berlangsung di salah satu perumahan di Pesanggerahan ini, pemirsa. Ya, Ikra, bagaimana dengan kehadiran AG? Apakah tim kuasa hukum dari AG juga nampak sudah terlihat di sana? Ya, untuk tim kuasa hukum sendiri tadi sepertinya berbarengan dengan tim dari Polda Metro Jaya. Kami melihat memang ini sangat ramai sekali maksud kami ramai sekali untuk tersangka yang berjumlah 3 orang ya, atau 2 orang dengan pelaku anak di bawah usia 18 tahun. Dan beberapa kuasa hukum yang tadi sempat kami wawancarai pun terlihat sudah ada di lokasi kejadian berlangsungnya tempat rekonstruksi ini. Dan perlu diketahui juga di mana pelaku berinisial AG ini sebelumnya sempat berubah status hukumnya menjadi anak di bawah
maksud kami statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, yang dimana sudah menjadi tahanan sementara selama 7 hari terhitung dari hari kemarin hingga 7 hari ke depan, dan dapat diperpanjang hingga 8 hari ke depan. Saya ingin konfirmasi lagi, Ikra, artinya AG akan tetap hadir dalam proses rekonstruksi hari ini atau seperti apa? Sudah ada informasi soal ini? Kita berusaha untuk mencari informasi terbaru, Vena, mengenai keterlibatan AG apakah hadir atau tidak. Namun beredar kabar di sini bahwa nampaknya AG akan diwakilkan oleh salah satu perwakilan dari LPKS atau lembaga oleh LPKS, Vena. Ya, Ikra, bisa Anda gambarkan suasana terkini di sana? Nampaknya tim penyidik sudah mulai berkumpul, rekonstruksi nampaknya akan segera dimulai atau bahkan sudah mulai. Bisa Anda gambarkan saat ini seperti apa? Ya, untuk rekonstruksi sendiri, ini kami juga cukup kaget, di mana tidak ada informasi terlebih dahulu sekiranya kapan rekonstruksi ini akan dimulai gitu ya. Jadi tadi itu kondisinya, pemirsa, di mana ketika kita sedang menunggu, tiba-tiba ada iring-iringan suara rombongan dari Polda Metro Jaya dan bergegas masuk semua. Dan awak media yang ada di luar perumahan ini pun juga tidak bisa melakukan apa-apa, di mana secara refleks kita semua langsung dapat izin akses untuk masuk juga. Dan di saat itu pula persiapan untuk untuk rekonstruksi ini pun segera akan dimulai. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, ini juga sudah mulai ada pergerakan, di mana di depan sana sudah mulai lebih terstruktur, sudah mulai tertata rapi, di mana mobil sendiri sudah ditaruh berjarak yang mungkin seperti apa, pemirsa, ini merupakan gambaran asli atau gambaran nyata ketika penganiayaan terhadap Ananda atau saudara Kristalino David Ozora ini terjadi pada 20 Februari 2023 yang lalu. Dan kami akan terus mengupdate informasi terbaru mengenai keikutsertaan. Nah, ini kita bisa lihat, pemirsa, ada tersangka yang berbaju warna orange. Nampaknya itu adalah tersangka berinisial MDS atau Mario Dandi Satrio. Dan sepertinya sedang masuk ke dalam rumah. Dan kondisi yang terjadi saat ini, pemirsa, ini kondisinya sudah mulai turun hujan. Kita berharap dengan turun hujan ini tidak mengurungkan niat tim dari Polda Metro Jaya dan melunturkan semangat untuk mengungkap kebenaran dari kejadian sebenarnya yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 yang lalu.